Yes, speednya udah A guys. Haha, speednya udah A guys. Jadi gimana caranya kan cukup simpel ya. Jadi ya di sini kita udah rubah semua ya. Oke, so what's up guys? So welcome back to my channel bersama saya Edri Bro. Saya dari pegangtangan.com. So guys, hari ini saya hendak akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menambah sebuah kecepatan website. Oke, jadi di sini teman-teman saya akan cek cek seberapa cepat ya loading dari sebuah website itu. Jadi di sini how fast does your website load? Ya loadingnya. Find out with GTmetrix. Oke, jadi di sini saya akan cek. Yang saya cek itu adalah website yang sebentar nanti akan kita sama-sama kerjakan ya, atau sama-sama lihat di sini, yaitu Growing Scholar. Nah, saya langsung tes saja teman-teman. Karena kalau Sasu bilang saat akan berpindah karena susah ya. Oke, nah ini. Yup, sudah ya teman-teman ya. Jadi skor saya itu untuk slow score-nya itu ya ada di B lah. Terus kemudian page-nya, speed score-nya ada di D ya. Jadi kalau untuk skornya oke lah, mau dibilang lumayan lah. Ini juga sudah mobile friendly. Dan di sini kita bisa menganalisa atau melihat kira-kira apa saja yang harus kita rubah ya. Jadi kita bisa lihat di sini, oh ya, di sini yang harus dirubah adalah, nah ini, is a resize in HTML and atau or CSS ya, from ini to 90. Nah ini kita langsung diberitahu nih ya. Jadi dari angka ini, oke, kemudian ke angka ini 70. Nah begitu juga dengan ini ya. Kita harus rubah size-nya. Bagaimana kita mengetahui gambar apa itu? Tinggal kita klik di keyboard kita, Control, saya gunakan Windows ya. Kemudian saya klik ini, ya, saya klik ini, kemudian saya ke sana. Nah di sini teman-teman ya. Nah dia menyuruh kita untuk merubah ini. Nah ini ada logonya. Menurut dia ini perlu dirubah size-nya, ya. Jadi pixelnya itu pergi ke 90 kali 90. Kemudian yang ini dari 400 sekian ini ke 155 kali 233. Nah, seperti itu. Dan lain-lain teman-teman ya. Saya buka semuanya. Sini, di sini ya. Ini ya. Ini barusan tadi saya upload ya. Jadi ada mereka melakukan redesign cover buku ya, kayak gitu ya. Oke, hanya ini saja yang perlu kita rubah ya, pixelnya ya. Dan nanti kita akan rubah pixelnya, tools apa yang akan kita gunakan. Jadi kita harus menganalisa. Kita tidak bisa melakukan hal instan untuk itu ya. Jadi kita butuh toolsnya kayak gitu. Memang ada beberapa plugin yang kita bisa gunakan itu agar dia bisa membuat agar dia press betul. Tetapi itu harganya minta ampun ya, harganya itu minta ampun besarnya. Tapi kalau misalnya lu punya duit ya nggak masalah sih. Nah untuk merubah yang ini teman-teman butuh itu yang namanya Photoshop. Nah di Photoshop itu kita bisa merubah format dari image kita ya. Jadi kita bisa merubah tadinya ukurannya seperti ini untuk pixelnya, teman-teman bisa merubah ke 90 kali 90 ya, seperti itu. Kemudian yang ini teman-teman bisa rubah juga. Oke, saya langsung saja ke website yang akan saya tes itu ya teman-teman. Nah di sini saya udah install WP Fastest ya. Nah saya pergi ke plugin dulu, kemudian di sini saya klik install plugin. Oke, jadi di sini teman-teman saya sudah install ya. Saya sudah install itu WP Fastest Case. Nah, caranya untuk mendapatkannya tinggal teman-teman add new aja ya. Teman-teman tinggal add new aja. Kemudian di sini teman-teman ketik ya, WP Fastest.
ya kayak gitu ya. Atau kalau misalnya tidak muncul ya diketik saja fastest. Nah ini saya udah aktifkan ya. Jadi kalau misalnya belum teman-teman install, tinggal nanti diklik install now aja ya. Install now ya, kayak gitu ya. Ini klik install now. Kemudian nanti muncul tulisan aktif. Nah, saya aktifkan. Kalau sudah aktif, maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Dia ada di list dari plugin-plugin yang aktif kayak gitu. Nah, ada di sini. Kita bisa akses di sini juga dan kita bisa juga dari sini. Tapi yang ini hanya adalah jalan pintas untuk kita menghapus. Misalnya kita clear all case, delete case and minimize. Oke, saya delete case and minimize. Oke, seperti itu ya. Jadi saya sudah install. Kemudian sekarang kita klik WP fastest case. Ya. Setelah kita klik WP fastest case, maka di sini saya enable case sistemnya. Kemudian saya enable lagi, itu adalah di sini kan create the case of all the site automatically. Saya klik juga ya. Kemudian saya pilih ini di bawah dan saya pilih adalah homepage. Kemudian saya klik OK. Setelah itu new post juga saya klik, langsung kita klik OK saja. Update post juga saya klik itu, kemudian langsung saya klik OK saja. Minify HTML saya klik, Minify CSS saya klik, combinate atau kombinasi CSS saya pilih, kombinasi JS-nya saya klik ya. Oke, saya udah klik semua ya. Kayak gitu, kemudian browse case-nya oke, disable emoji enggak, siapa tahu nanti dia mau gunakan emoji ya kayak gitu ya. Nah, jadi ini saya udah klik, disable enggak, ini grid enggak. Kemudian saya klik submit. Nah, teman-teman, ini juga memiliki yang namanya ya udah save ya. Ini juga memiliki yang namanya itu Pro ya. Dia punya yang versi Pro-nya ya. Jadi only available in premium version ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa akses gitu. Nah, ini bagian premiumnya harganya berapa? Ya, $49 guys. Tapi kita bisa bukan akalin, tapi kita bisa buat bagaimana agar ini dia worth. Dia bekerja untuk website kita ya. Jadi di sini ada CDN setting yang bisa kita gunakan. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang biasanya mau digunakan langsung cepat adalah ini sebetulnya ya. Ini ya. Nah, CDN by button. Ya, teman-teman bisa gunakan ini. Tapi saya mau gunakan yang ini. CDN DNS Drop Protection and Security. Jadi saya pengen mau yang dia itu memiliki apa ya? Keamanan yang jelas. Jadi protection and security. Jadi saya pilih yang ini teman-teman. Oke, seperti ini. Apa yang diminta di sini adalah email dan API key-nya. Ya, jadi kita harus mengisi email dan API key-nya. Kita klik yang bagian ini, ya, maka akan terbuka di sini. Nah, terbuka di sini. Di sini kita diberikan petunjuk how to find API key-nya. Ya, jadi kayak gini cara menemukannya ya. Ini dokumentasinya ya. Dokumentasinya gimana caranya. Oke, nanti kita lihatnya di mana, di global API key, kemudian view ya. Nah, di sini kita bisa copy paste email yang kita gunakan dan juga API key-nya di sini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa nanti sebentar akan untuk auto minimize JavaScript, HTML dan CSS. Nah, seperti itu. Nah, ini juga untuk ke teman-teman yang sangat-sangat bilang apa sih WP itu apa sih atau WordPress itu apa sih kayak gitu. Oke, tapi banyak sekali yang mendukungnya ya guys ya. Coba nanti teman-teman cari tahu ya. Salah satu plugin yang saya sering gunakan itu Elementor. Kira-kira itu dibuatnya di mana? Oke, itu hanya bacotan saya aja. Oke, udah seperti ini ya. Jadi kita disuruh untuk go to the ini ya. Ini cloudframe.com ke profile kita. Nah, saya sudah mempunyai. Ya, jadi saya langsung pergi saja. Jadi teman-teman caranya tinggal di
copy saja ini, yaitu di copy terus nanti di paste di browser teman-teman, klik paste kayak gitu. Maka teman-teman akan datang ke sini. Apabila belum punya, di sign up. Kalau sudah punya, tinggal di sign in ya. Oke bro, oke itu aja ya. Saya kembali lagi ke sini dan kita lihat ini step-stepnya yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman harus lihat step-stepnya juga gitu loh ya. Jadi tidak semua hal kita tutup mata terus buat ya. Nanti masuk di lubang guys. Oke, ini adalah documentationnya dan sekarang saya pergi ke sini teman-teman. Saya pergi ke akun saya. Ya, di sini akun saya. Caranya gimana? Ini saya udah punya ya. Jadi ini sudah pasang di website saya. Gimana caranya? Kita add site. Nah, setelah kita add site, apa yang kita masukin di sini adalah kita masukin yaitu URL dari website kita. Ya, di sini ya. Example seperti ini. Saya paste. Saya hapus itu. Kemudian untuk protokolnya saya hapus juga dan sekarang saya add site. Nah ini, please ensure your domain providing the root domain and any. Bisa ya. Jadi kenapa nggak bisa? Mungkin www itu nggak perlu. Oke guys, jadi di sini ya kita masukin ini kita domain kita ya. Jadi itu contohnya di atas ya, example ya. Example-nya kayak gitu. Jadi ada ekstensi depannya www dan lain-lain itu silakan dihapus aja ya. Kemudian saya add site. Nah, di sini teman-teman, di sini ada pilihan, ada free, ada pro, ada business, ada enterprise. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya pilih yang free aja teman-teman. Kemudian saya confirm plain. Ya, saya confirm plain. Sekarang dia scanning for extending DNS-nya teman-teman. Nah, di sini yang kita lihat di sini ya, review your DNS record ya, verification that DNS record below are configuration ya, lain-lain kayak gitu. Add more DNS for ini ya, for ini. Oke, jadi nanti kita akan meng-add beberapa DNS untuk itu ya teman-teman ya, kita akan add. Oke, baiklah, akan saya add DNS-nya ya. Kemudian saya continue dulu. Setelah itu, ini harus saya copy ya teman-teman ya. Nah, ini kan kita diminta untuk login into your registrasi tempat registrasi akun kita. Di mana saya registrasi akun kita? Yaitu di Domainesia. Ya, jadi saya registrasinya Domainesia. Kemudian kita diminta untuk mereplace ini. Ya, jadi saya copy. Saya udah copy ya. Bukan minum kopi guys. Kemudian saya pergi ke dashboard dari my.domainesia. Kemudian saya sign in di sini. Setelah saya sign in, saya harus mencari bukan service, saya mencari domain. Nah, di sini ada ya growingscholar.org. Kayak gitu ya, guys. Kemudian saya pergi ke name server. Nah, di sini secara default pasti Domainesia dong karena saya beli di sini. Jadi, saya akan ganti dengan custom, guys. Oke. Dan saya paste di sini teman-teman ya. Saya paste di sini, kemudian saya kembali lagi. Saya udah paste yang ini, kemudian saya copy yang ini. By klik seperti itu, saya ke dashboardnya, kemudian saya paste di sini ya. Jadi name server 1, name server 2. Kemudian saya change name server. Oke, seperti itu guys. Jadi saya sudah berhasil mengganti name servernya. Kemudian saya kembali lagi ke sini dan apabila sudah selesai, dia bilang gitu, done atau ya selesai, terus cek. Langsung saya oke ya. Nah, di sini saya mau dia semua itu full ya, teman-teman ya. Ya saya klik full aja. Ya, always use HTTPS. Yes, of course. Auto minifies. Yes, of course. Jadi saya mau minify semuanya atau membuat mini kayak gitu ya. Nah, ini apa ini? Speed up page load time. Oke, pasti. Kemudian di sini saya klik untuk apa ini? Nah, ini adalah IP-nya ya. Oke, baiklah, saya klik done. Oke ya, udah selesai ya teman-teman ya. Ini udah selesai untuk
apa ya, untuk domain ini ya. Ini udah selesai, bla 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 bla. Oke, terus di sini kita akan klik ini ya teman-teman ya, get your APK ya, tokens. Nah, saya akan lihat APK-nya seperti tadi di sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengambil ya. Nah, ini kan beda ya gambarnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikut kayak gini. Ada bagian sini sih, bagian atas nih, kan klik APK-nya. Saya kan langsung aja tuh setelah kerjakan semuanya ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa create APK-nya ya. Oke guys, seperti itu ya. Atau kita mau buat yang baru, create token yang baru ya. Saya nggak akan create yang baru, saya akan gunakan yang ini. Dan di sini saya klik view. Dan saya harus masukkan password guys. Dan dia sudah otomatis klik. Aku manusia, ya aku manusia, bukan hewan. Nah, di sini kita disuruh silakan klik setiap gambar yang mengandung truk. Kemudian memeriksa. Oke, betul, ternyata pilihan saya tepat sekali guys. Oke, ini adalah APK-nya ya. Jadi saya copy APK-nya. Nah, saya nanti buramkan atau saya tutup ya. 18 tahun ke atas, bukan sih. 18 tahun ke atas, bukan 18 tahun ke atas guys. Kemudian saya kembali ke dashboard dan saya klik ini ya, karena saya pilih ini ya. Kemudian saya masukkan email saya, gua@adribro.com. Kemudian saya kembali ke sini dan saya paste. Nah, udah ya. Kemudian saya klik next. Kemudian saya klik lagi ini seperti tadi ya, dia minta minimize apa segala macam. Saya mau klik lagi, saya mau klik, nggak bisa karena udah dibuat di sana tadi. Ini hanyalah screenshot aja. Oke, kemudian saya bisa pilih ini, nggak bisa juga. Oke, karena udah dibuat di sana. Saya next dan finish. Kemudian sini saya refresh dan sekarang saya visit site ya, seperti itu, visit site. Kemudian saya clear dulu ya teman-teman ya, clear page, clear ini semuanya saya clear ya. Oke, udah selesai ya, udah selesai, kayak gitu caranya. Kemudian kita kembali ke sini ya. Kalau untuk Anda mau memperkecil ini, caranya adalah pergi ke Photoshop ya. Kalau lu nggak ganti ya tetap aja kayak gitu. Di sini saya klik resize ya, saya akan klik resize dan untuk melihat bagaimana kira-kira. Ini saya belum ganti ya, belum ganti gambar-gambarnya ya. Oke, nah di sini sekarang kita lihat bahwa speednya sepertinya berubah nggak ya? Oke, speednya nggak berubah cuy. Ya, tapi di sini udah B dia. Tadi bukan B dia ya kan? Oke ya, coba nanti teman-teman lihat ya. Tadi bukan B dia, tapi di sini dia udah B. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya kita mengubah ini gambarnya ya. Jadi video ini saya akan percepat untuk mengubah gambar-gambarnya. Oke guys, oke, sekarang saya akan cek satu persatu.
Oke, sudah masuk di websitenya. Kemudian sekarang saya pergi ke mana? Ke visit website di homepage-nya. Ya. Kemudian saya buka ini dulu, saya perbesar lagi dia, guys. Large. Kembali ke resize, ke image ready to upload. Large. Jadi ini saya sudah kasih dia minimize seperti itu ya. Kemudian saya rubah dulu rename-nya untuk kebutuhan apa? SEO. Jadi gambar itu lo harus buat captionnya, jangan asal upload aja gitu ya. Lo harus rubah captionnya ya, kayak gitu ya. Dan juga kita harus rubah captionnya. Oke, kemudian yang ini juga kita rubah logo untuk apa? Untuk growing scholar. Apakah demikian? Yes, growing scholar. Oke, udah. Nah, jadi harus dirubah untuk kebutuhan apa? Untuk SEO, apalagi SEO, searching engine optimization. Gimana caranya? Saya belum buat tutorialnya. Nanti saya buatin. Oke, sekarang saya edit with Elementor. Nah, di sini saya pakai Elementor Pro ya. Berapa harganya tinggal dibeli sendiri aja ya. Oke, saya scroll ke bawah dan saya harus rubah dari ini pertama. Klik. Kemudian saya choose image. Ya, ini ya. Nah, ini akan saya hapus nanti. Saya upload file. Saya klik select file. Kemudian sekarang saya balik dan saya pergi ke resize img ready to upload. Saya copy semua atau blok semua, copy semua blok. Ini lantaran saya lagi minum kopi guys. Oke, seperti itu, dan gambar ini saya pilih, kemudian saya insert, boom, seperti itu. Kemudian yang saya ubah lagi itu ya adalah ini. Saya klik kultur ya, saya pilih ini, kemudian saya insert, kemudian yang saya ubah lagi yang ini, kemudian saya insert. Oke, kemudian saya update. Setelah itu saya view page. Oke. Ya, seperti itu ya. Hitungnya detik juga kok. Saya ke jurnal. Oke, sekarang kita sudah di jurnal dan saya klik edit with Elementor. Oke, setelah klik edit with Elementor, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar guys, sebentar saja. Sebentar saja. Oke, setelah edit with Elementor and then I go to the below. I go to the below. Kemudian saya klik ini. Saya ganti lagi. Ya, dengan gambar yang tadi sudah saya upload dan saya klik ini lagi. Saya pilih itu lagi, pilih ini dan insert lagi dan saya pilih itu dan saya bukan yang itu, yang ini, dan saya pilih ini dan saya insert lagi ya. Yang helpnya. Oke, boom, seperti itu. Kemudian saya klik update. Ya, setelah saya klik update, kemudian saya view page. Saya scroll ke bawah dan oke, udah muncul semuanya. Sekarang saya kembali ke backend, ke dashboard WordPress, and after that I go to the media. Oke, setelah sampai di media, saya buat dia sampai sini bla 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 bla, and then saya mau delete yang sudah saya upload sebelumnya. Ini ya, 1 2 3. Yang saya delete adalah 1
1, hati-hati delete-nya ya, 2, 3. Setelah itu delete permanen, apply. Oke, udah terhapus. Sekarang ini juga saya delete. Oke, hapus. Kemudian sudah hapus semua ya guys ya. Nah, ini adalah logonya. Saya klik di sini dan saya hapus. Kok dihapus? Jangan dihapus itu, goblok Edri, goblok bener dah, yang ini maksudnya. Udah, nanti saya upload lagi. Oke, saya hapus semua ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan rubah, klik customize ya, kita akan rubah logonya ya, dengan logo yang tadi kita udah resize. Jadi logo-logo ini, gambar-gambar ini saya dapat dari orang yang dari graphic designernya. Dari graphic designernya ini, Growing Scholar ini ya. Kemudian sekarang saya pergi ke mana? Kita tunggu loadingnya udah sampai selesai. Run customize. Oke, ini udah hilang ya, jadinya ya, hilang kayak gini. Kemudian saya pergi ke site identity-nya ya guys. Saya klik site identity. Kemudian, nah ini kan udah muncul gini, harusnya gini tadi. Kok gak muncul sih? Oke, kemudian sekarang saya klik upload file, saya klik select file. Ya, saya klik select file ya guys ya. Kemudian sekarang saya pilih ini dan saya open. Oke, udah seperti itu. Dan sekarang saya select, and then sekarang saya klik crop image dan boom, jadi. Kemudian untuk site account-nya juga saya pilih yang ini guys. Kemudian saya select, dia minta crop, yes, crop image. Kemudian saya apply. Oke, nah ini adalah site icon, ini adalah icon untuk website ini guys. Jadi website harus punya site icon. Nah, kayak gitu guys ya, kayak gitu ya. Kalau yang di sini di website saya ini kan ada logo-logo gininya guys, muka saya sendiri. Oke, seperti itu guys ya. Jadi udah selesai. Kemudian ini memang saya udah automate kasih, udah pakai bahasa Indonesia aja. Sudah saya otomatiskan ya, tapi saya mau klik itu. Kemudian saya kembali ke sini lagi ke Gmetrics dan sekarang saya retest lagi. Yes, speednya udah A guys. Haha, speednya udah A guys. Jadi gimana caranya, kan cukup simpel ya. Jadi ya di sini kita udah rubah semua ya. Oke ya guys ya. Oke, di sini dia masih munculin lagi. Lo harus rubah ini itu. Mau nangis gua. Udahlah, cukup itu aja. Jadi gimana caranya? Ya seperti itu caranya. Kita harus capek-capek dikit ya. Oke. Jadi itu saja guys. So see you next time in the next video. Tapi sebelum Anda pergi, Anda harus like dulu kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka. Untuk dapatkan update terbaru tinggal di subscribe aja guys, karena itu free. Oke, so bye.